Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas quizzes yang dikerjakan bersama-sama kemarin, ya, tentang question tag. Ya, ada yang bertanya, Mister, question tag itu apa sih? Gitu. Question tag itu adalah pertanyaan yang memiliki ekor. Ekornya itu belakangnya itu auxiliary, ya, dan fungsi atau makna daripada tag itu adalah untuk meminta persetujuan, gitu, ya kan? Gitu. Apa contohnya misalnya gitu? You are my friend, aren't you? Nah, gitu. Lu kan temen gua kan? Gitu kan? Ya, kalau mau mengatakan kannya, aren't you? Gitu. Nah, itulah yang dimaksud dengan question tag. Nah, ini kita bahas mana aja yang paling banyak salah, ya. Maka simak baik-baik video berikut ini. Oke? Oke, langsung aja kita lihat di sini question tag. Lihat contoh-contoh yang ada di buku, ya. Di buku ini ada 3 kalimat yang menggunakan question tag. Yang pertama, prepare your best for the competition. Nah, kalau kalimat-kalimat yang perintah begini diawali oleh verb, nggak ada subjek, langsung aja pasti harus selalu menggunakan will you. Prepare your best for the competition, will you? Wash the dishes, will you? Clean your bedroom, will you? Write the letter, will you? Read the book, will you? Nah, gitu. Jadi kalau begitu-begitu, nggak ada subjek, diawali oleh verb, maka pasti harus selalu menggunakan will you. Contoh lagi yang ada di buku kedua gitu. It's your dream. It's your dream to go to the school storytelling competition. Nah, it's-nya ini kan contraction dari it is. Gitu. Jadi kalau contraction dari it is, dalam kalimatnya itu ada is, nah, maka tag yang digunakan pasti harus selalu menggunakan is di sini. Nggak boleh auxiliary yang lain. Dan tentunya harus dirubah menjadi kalimat negatif. It's your dream to go to the school storytelling competition, isn't it? Gitu. You are my best friend, aren't you? Nah, gitu. Anda are, maka di sini menjadi aren't you. It is your cat, isn't it? It is, karena ada it is, maka di sini isn't it. Gitu. Oke. Kemudian kita lihat lagi contoh di buku yang di bawahnya. Your bedroom looks tidy now, doesn't it? Nah, lihat ini. Ini kan your bedroom looks. Ini verbnya menggunakan verb s, maka simple present tense yang subjeknya orang ketiga tunggal. Ketika kita melihat verb s seperti ini, looks, maka auxiliary yang digunakan di sini pasti selalu menggunakan doesn't. Karena ini harus dirubah menjadi kalimat negatif. Your bedroom looks tidy now, doesn't it? Gitu. Contoh lain gimana, Mister? Contoh lain misalnya, she drives a car, doesn't she? Tuh. Drives sama kan seperti looks, maka di sini doesn't she. He reads a book, doesn't he? Reads a book, doesn't he? Ya, tuh. Ronnie rides a bicycle, doesn't he? Nah, itu contohnya begitu. Oke. Sekarang mari kita bahas quiz yang diadakan pada tanggal 23 Juli jam 9.21, kira-kira 5 hari yang lalu. Ini ketuntasan 54%. Waduh, kacau diku. Ya, pertanyaan ada 25 yang diikuti oleh 125 orang, dan 125-nya itu mengerjakan tuntas semuanya. Mana aja soal yang paling sulit dan nggak bisa dijawab dengan baik, ya kita lihat, kita sort dulu dengan accuracy, kemudian kita tarik ke bawah, maka akan kelihatan di situ mana soal yang paling banyak salah dan menurut peserta didik itu dianggap susah. Soal nomor 25 yang dianggap paling banyak salah dijawab dan dianggap paling sulit. Bagaimana soalnya? They had dinner. Lihat itu. Nah, ini agak berbeda. Jadi bagaimana menentukan tag itu ditentukan daripada bentuk verb di situ. Kalau bentuk verbnya di situ menggunakan had, ya. Lihat tuh had di situ kan. Nah, berarti auxiliary yang digunakan itu adalah menggunakan did. Jadi they had dinner. Nah, jawabannya di sini harusnya didn't they.
harusnya B. Berapa orang yang bisa menjawab? Hanya 57 dari 125. Ya. Jadi simple past tense. Ini kan simple past tense tuh had-nya. Ya, kalau dia positif begini maka tag-nya harus negatif dan menjadi didn't gitu. Bukan did they. Ya, ada 24 orang did they. Did they itu kalau they didn't have dinner baru did they. Nah, ini were they itu kalau ada were di sininya. They had dinner, didn't they? Ya. Kalau pakai simple past tense berarti kita menggunakan didn't. Thomas saw a movie. Kan past tense kan? So past tense dari apa? Past tense dari see. Maka di sini karena dia saw itu past tense dari see, tag yang kita gunakan menjadi didn't he. Thomas saw a movie, didn't he? Lagi. Faiza took a stroll. Faiza took a stroll. Took itu kan past tense dari take kan? Maka question tag yang digunakan menjadi didn't she. Oke. Lagi. We went overseas. Didn't we? When itu past tense dari go, maka di sini menggunakan didn't we. The children got upset. Got itu kan past tense dari get. Maka di sini tag-nya menggunakan did. Hansa bought the book. Didn't she? Karena bought itu past tense dari buy. Oke. Bagaimana contohnya di sini? Nah, di soal ini they had dinner. Kata had itu past tense dari have, maka menjadi they had dinner, didn't they? Okay, the next question. Mr. Smith was late. Nah, lihat, Mr. Smith was late. Ya, banyak yang menjawab Mr. Smith was late, doesn't she? Mr. Smith was late. Ya, ini kan ada was dalam kalimatnya. Kalau ada was, berarti pasti harus selalu dengan wasn't. Pasti harus selalu dengan wasn't. Kan ada was. Contohnya gimana, Mister? She was here yesterday, wasn't she? Tuh. He was at school last week, wasn't he? Terus kalau yang doesn't berarti gimana, Mister? Yang doesn't he itu kalau di sininya ini, di verbnya itu, setelah subject itu ada verb as. He teaches English, doesn't he? Nah, itu baru. Seperti itu. Teaches English. Oke, next. Kita lihat lagi soal ketiga yang dianggap paling banyak salah. He couldn't answer the question. Kata kuncinya apa yang harus kita ingat-ingat dan perhatikan baik-baik di sini? Ya, kata couldn't-nya itu. Auxiliary-nya itu adalah could. Nah, karena di situ kalimat negatif, couldn't answer, maka tag di belakangnya harus positif. Karena di situ kalimatnya ada could, maka auxiliary yang digunakan, kata bantunya adalah dengan could juga. Jadi he couldn't answer the question, tag-nya menjadi he couldn't answer the question, could he? Nah, itu. Berapa persen? Ya, hanya 75 orang yang mampu menjawab itu. Jadi tag-nya itu di sini ditentukan dari could. Oke, next. Thomas saw a movie. Sama dengan yang had tadi. They had dinner. Itu kan itu past tense kan. So itu kan past tense dari see. Maka tag-nya harus menjadi didn't he. Gitu. Paling banyak menjawab apa? Doesn't he. 27% menjawab doesn't he. Doesn't he itu kalau kalimatnya itu Thomas sees a movie, baru doesn't he. Thomas drinks coffee, doesn't he, itu baru doesn't he. Ini kalau saw begini berarti menggunakan did. Oke. Next. She was a student. Nah, itu. She was a student, 23 orang menjawab isn't he.
14 lagi menjawab doesn't he, didn't she, ya. Lihat, kalau she was a student, itu kan dalam kalimatnya itu ada was. Di mana di situ ada was, maka auxiliary yang digunakan dalam tag-nya itu harus menggunakan was juga. Gitu. Karena ada was. Jadi she was a student, wasn't she, ada was kan. Gitu. Next. The monkey has a long tail. Kebanyakan menjawab apa? Oke, kebanyakan menjawab, yang 46% menjawab hasn't it. The monkey has a long tail di sini bukanlah kalimat dalam present perfect tense. Kok bukan present perfect tense, Mister? Iya, karena nggak diikuti oleh verb ketiga. Ini kan diikuti oleh noun phrase ini. Long tail itu kata benda biasa. Jadi has di situ sebenarnya adalah verb S sama dengan verb S, ya, perubahan verb S dari have. Nah, karena dia subjeknya orang ketiga tunggal, the monkey, maka belum menjadi has. Sehingga di situ the monkey has a long tail bukan dengan hasn't it, tapi the monkey has a long tail itu dengan doesn't it. Oke, sekian dulu pembahasan tentang question tag. Mudah-mudahan bermanfaat dan berlatih lagi, lebih banyak lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.